Oke, saya Ustadz Montaha. Kali ini saya akan belajar mencoba untuk menerjemahkan kitab Ihya'u Ulumuddin halaman 283 juz 2, di mana teks ini akan saya terjemahkan per paragraf agar lebih ringkas, bukan per kata ataupun per kalimat, tapi dalam satu pokok pikiran saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti apa? Yuk, jangan kemana-mana, mari kita belajar bersama. Semoga membuat inspirasi kita bersemangat dalam memahami kitab-kitab klasik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubalaghatu wa minal ajabi an yuqala isku saksin lam tusyahad qattu suratuhu ajamilun wa huwa al-ana mayitun walakin li jamali suratihi al-batinati wasiratihi al-mardhiyati wal khairati al-khasilati min amalihi li ahli dini wa ghairi dzalika minal khisali. Dan berlebihan dan termasuk hal yang mengherankan adalah bahwa seorang dapat mencintai orang yang ia belum pernah melihat gambarannya sama sekali. Apakah ia tampan padahal ia sekarang sudah meninggal, namun karena keelokan gambaran batinnya, perjalanan hidupnya yang terpuji, dan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari amalnya bagi ahli agama, serta sifat-sifat lain yang mulia. Tsumma la yuqalu isku man taral khairati minhu bal alal tahqiqi man la khaira wala jamala wala mahbuba fil alami illa wa huwa hasanatun min hasanatihi wa atharun min athari karomihi wa ghurfatun min bahri judihi. Kemudian tidak dapat dimengerti bila seseorang tidak mencintai orang yang ia lihat kebaikan darinya. Bahkan secara hakikat tidak ada kebaikan, keindahan, dan yang dicintai di alam ini, kecuali itu adalah kebaikan dari kebaikan-kebaikannya, jejak dari kemurahannya, dan setetes dari lautan kedermawanannya. Wal kullu hasanin wa jamalin fil alami udrika bil ukuli wal absari wal asma'i wasairil khawasi min mubtada'il alami ila munqaridhihi wa min dzurwatis suraya ila muntahas sara fahuwa dzarratun min khazaini qudratihi wa lam'atun min anwari hadratihi. Bahkan setiap kebaikan dan keindahan di alam ini yang ditangkap oleh akal, mata, telinga, dan seluruh panca indera sejak awal dunia hingga akhirnya, dari puncak bintang Suraya sampai batas bumi yang paling rendah, semua itu hanyalah setitik dari perbendaharaan kekuasaannya dan setitik cahaya dari pancaran kehadirannya. Falaita syi'ri kaifa la yuqalu hubbu man hadha wasfuhu wa kaifa la yata'akadu intal arifina bi awsafihi hubbuhu hatta yujawiza haddan yakunu itlaqu ismil iski alaihi dzulman fi haqqihi likusurihi anil inba'i an farti mahabbatihi. Maka alangkah mengherankannya bagaimana mungkin tidak dipahami cinta kepada zat yang seperti ini sifatnya. Bagaimana pula orang-orang yang mengenal sifat-sifatnya tidak menguatkan cinta mereka sampai melewati batas
sehingga menyebutnya cinta yang sangat mendalam atau iski pun menjadi sebuah kezaliman terhadap haknya, karena istilah itu masih kurang untuk menggambarkan betapa besarnya cinta tersebut. Fasubhana manih tajaba anidzuhuri bisyiddati dzuhurihi wastataro anil abasari bi israki nurihi. Maha suci dia yang bersembunyi dari penampakan karena begitu terangnya penampakannya, dan yang tersembunyi dari pandangan mata karena pancaran cahayanya. Walaulah tijabuhu bisa beina hijaban min nurihi la ahraqat subuhatu wajhihi abasaral mulakhidina li jamali hadaratihi. Seandainya bukan karena dia menutupi dirinya dengan 70 tabir dari cahayanya, niscaya pancaran keagungan wajahnya akan membakar pandangan orang-orang yang mengamati keindahan kehadirannya. Walaula anna zuhurahu sababu khafaihi labu hitatil ukulu watuhisatil qulubu watakhadalatil kuwa fatana farotil a'ba'u. Dan seandainya bukan karena penampakannya menjadi sebab tersembunyinya dia, niscaya akal-akal akan terperanglah, hati-hati akan tercengang, kekuatan-kekuatan akan runtuh, dan anggota badan akan tercerai-berai. Walau rukibatil qulubu minal hijarati wal hadidi la asbaha tahta mabadi anwari tajallihi dakadika. Sekalipun hati itu terbuat dari batu atau besi, niscaya ia akan hancur luluh di bawah pancaran permulaan cahaya penampakannya. Fa'ana tutiku kunha nurihi syamsi abasaru al-khafafisi. Maka bagaimana mungkin mata kelelawar sanggup melihat hakikat cahaya matahari? Wa sayati tahqiqu hadhil isyarati fi kitabil mahabbati wa yatabihu anna mahabbata ghairillahi ta'ala kusurun wa jahlun. Dan akan datang penjelasan yang pasti tentang isyarat ini dalam kitab Al-Mahabbah, dan akan jelas bahwa mencintai selain Allah Ta'ala adalah kekurangan dan kebodohan. Balil mutahaqqiqu bil ma'rifati la ya'rifu ghairallahi ta'ala idh laisa fil wujudi tahqiqan illallahu wa af'aluhu. Bahkan orang yang benar-benar merealisasikan makrifah tidak akan mengenal selain Allah Ta'ala, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dalam wujud secara hakiki kecuali Allah dan perbuatannya. Waman arafal af'ala min haitsu innahal af'alun lam yujawiz ma'rifatal fa'ili ila ghairihi. Dan barang siapa mengenal perbuatan dari segi bahwa itu adalah perbuatan, maka ia tidak melampaui pengenalan pelaku kepada selainnya. Faman arafa syafi'iyya masalan rahimahu wahu wa ilmahu wa tasnifahu min haitsu innahu tasnifuhu la min haitsu innahu bayadun wa jildun wa khibrun wa warakun wa kalamun manzumun wa lughatun arabiyatun falaqad arafahu wa lam yujawiz ma'rifata syafi'i ila ghairihi. Maka barang siapa mengenal Asy-Syafi'i misalnya rahimahumullah dan ilmunya serta karya tulisnya dari segi bahwa itu adalah karyanya, bukan dari segi bahwa itu adalah kertas putih
kulit, tinta, dan bahasa Arab yang tersusun, maka sungguh ia telah mengenalnya dan tidak melampaui pengenalan kepada As-Syafi'i menuju kepada selainnya. Wala jawazat mahabbatuhu ila ghairihi, dan tidak pula cintanya melampaui kepada selainnya. Fakullu maujudin siwa wahi ta'ala fahuwa tasnifu wahi ta'ala wa fi'luhu wa badi'u af'alihi. Maka setiap yang ada selain Allah Ta'ala adalah ciptaan Allah Ta'ala, perbuatannya dan hasil dari keindahan perbuatannya. Faman arafaha min haitsu hiya sun'ullahi ta'ala fara'a minas sun'i sifatis soni'i kama yura min husni at-tasnifi fadlul musannifi wa jalalatu qadrihi kanat ma'rifatuhu wa mahabbatuhu maksuratan ala Allahi ta'ala ghaira mujawizatin ila siwahu. Barang siapa mengenalnya dari segi bahwa itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, lalu ia melihat dari ciptaan itu sifat-sifat sang pencipta sebagaimana melihat dari indahnya sebuah karya keutamaan si pengarang dan kemuliaan derajatnya, maka pengetahuan dan kecintaannya terbatas kepada Allah Ta'ala, tidak melampaui kepada selainnya. Wa min hati hadzal iski annahu la yakbalu asyirkata, dan batasan dari cinta sejati ini adalah bahwa ia tidak menerima persekutuan. Wa kullu ma siwa hadzal iski fa huwa qabilun li syirkati idh kullu mahbubin siwahu yatasawwaru lahu nadhirun imma fil wujudi wa imma fil imkani. Segala sesuatu selain cinta ini memungkinkan adanya tandingan, baik dalam kenyataan maupun dalam kemungkinan. Fa amma hadzal jamalu fala yatasawwaru lahu thanin la fil imkani wala fil wujudi. Adapun keindahan ini maka tidak mungkin ada yang kedua baginya, baik dalam kemungkinan maupun kenyataan. Fakana smul iski ala hubbi ghairihi majazan mahdzan la hakikatan. Maka penggunaan istilah cinta untuk selain Allah hanyalah kiasan murni, bukan hakikat. Namin naqisul qaribu fi nuqsanihi minal bahimati qadla yudriku min lafdhatil iski ila talabal wisali alladhi huwa ibaratun an tamasi dawahiril ajsami wa qada'i syahwatil wiqai. Ya, orang yang rendah derajatnya, yang dekat kekurangannya dengan hewan, kadang tidak memahami dari kata cinta kecuali permintaan hubungan fisik yang merupakan interaksi lahiriah tubuh dan pemuasan syahwat persetubuhan. Famithlu hadzal khimari yanbaghi an la yusta'mala ma'ahu lafdhatul iski wasyauqi wal wisali wal unsi. Maka orang seperti keledai ini seharusnya tidak digunakan bersamanya istilah cinta, rindu, pertemuan, dan keakraban. Bal yujannabu hadhil alfadha wal ma'ani kama tujannabu al-bahimatu an-narjisa war-raihana wa tukhassasu bil qati wal hasisi wa auraki al-kudbani. Bahkan seharusnya dijauhkan darinya istilah-istilah dan makna-makna tersebut sebagaimana hewan dijauhkan dari bunga narjis dan raihan, dan khususkan baginya rumput, jerami, dan dedaunan ranting. Fa innal alfadha innama yajuzu itlaquha fi haqqillahi ta'ala idza lam takun muhimatan
maknan yajibu taqdisu wahi ta'ala anhu. Sesungguhnya istilah-istilah itu hanya boleh digunakan untuk Allah Ta'ala jika tidak menimbulkan pengertian yang wajib disucikan dari Allah Ta'ala. Wal auhamu takhtalifu biikhtilafil afhami, dan pemahaman yang keliru itu berbeda-beda sesuai perbedaan akal manusia. Fal yatanabbah li hadhihi daqiqati fi amsali hadhil alfadhi, maka perhatikanlah secara cermat perkara yang halus ini pada penggunaan istilah-istilah semacam itu. Bala ya ba'udu an yan yasha'a min mujarradis sama'i li sifatillahi ta'ala wajdun ghalibun yan qati'u bisa babihi niyatul qalbi. Bahkan tidak mustahil timbul dari sekadar mendengar sifat-sifat Allah Ta'ala suatu rasa getaran hati yang sangat kuat sehingga memutus urat jantung. Faqad ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau dzakara gulaman kana fi bani Israila ala jabalin. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyebutkan seorang pemuda di Bani Israel yang berada di atas sebuah gunung. Faqala li ummihi man khalaqas samaa qalat Allahu azza wa jalla. Lalu ia berkata kepada ibunya, siapa yang menciptakan langit? Ibunya menjawab, Allah azza wa jalla. Qala faman khalaqal arda, ia berkata, siapa yang menciptakan bumi? Qalat Allah azza wa jalla. Ibunya menjawab, Allah azza wa jalla. Qala faman khalaqal jibala, ia bertanya lagi, siapa yang menciptakan gunung? Qalat Allah azza wa jalla. Ibunya menjawab, Allah azza wa jalla. Qala faman khalaqal ghaima, ia bertanya lagi, siapa yang menciptakan awan? Qalat Allah azza wa jalla. Ibunya menjawab, Allah azza wa jalla. Qala ini la asma'ullaha sya'nan thumma rama binafsihi minal jabali fataqatta'a. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku mendengar nama Allah yang agung ini. Kemudian ia menjatuhkan dirinya dari gunung hingga tubuhnya hancur. Haditsu Abi Hurairah inna gulaman kana fi bani Israila ala jabalin. Faqala li ummi man khalaqas samaa faqultu Allah. Wa fi summa rama nafsahu minal jabali fataqatta'a. Hadis Abu Hurairah, sesungguhnya seorang pemuda berada di Bani Israel di atas sebuah gunung. Lalu ia berkata kepada ibunya, siapa yang menciptakan langit? Maka aku menjawab, Allah. Dalam hadis itu disebutkan, kemudian ia menjatuhkan dirinya dari gunung hingga tubuhnya hancur. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Mantap. Demikian pembacaan arti kata secara per kalimat ataupun secara per paragraf sudah kami coba, dan seperti itu hasilnya. Kalau kita cerna mentah-mentah mungkin susah untuk difahami, karena ini memang adalah bahasa yang bernuansa kesufi-sufian. Jadi intinya adalah bagaimana konsep cinta kepada Allah apabila sudah mendalam, maka bisa menggerakkan hati
bagi pecintanya. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami kitab-kitab klasik. Saya pikir demikian. Mantap, terima kasih. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Tetap semangat, masih belajar bersama dengan saya, Ustadz Muntaha.